Shalom teman-teman, apa kabarnya? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik, ada dalam perlindungan Tuhan. Kita sangat bersyukur hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah online. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa, kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk rahmat Tuhan yang tak pernah hentinya dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau beribadah bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati setiap kami yang beribadah dimanapun kami berada pada saat ini. Biarlah urapan Tuhan tercurah atas setiap kami. Tuhan juga memberkati setiap teman-teman kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Semua pelayanan ini boleh maksimal untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dari awal sampai akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu,
angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada
tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali berkumpul di ibadah online hari ini. Saya berdoa dan berharap kita semua benar-benar sudah menikmati hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang kita baru saja naikkan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau ngajak kita dulu bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan untuk hari ini. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini itu semua boleh bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Kami sambut berkat firman Tuhan sore hari ini dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sepanjang bulan ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Love Hate. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita di sini yang pernah menonton film yang berjudul Romeo dan Juliet. Film Romeo dan Juliet ini diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan Claire Danes. Memang film ini cukup jadul ya. Film ini waktu itu dirilis di tahun 96 dan kurang lebih cerita film ini seperti ini. Film ini menceritakan tentang sepasang remaja yang jatuh cinta, mereka membangun tali kasih mereka, tapi rupanya mereka mempunyai keluarga yang saling berseteru. Jadi kisah cinta mereka ini rupanya terhalang akibat perseteruan yang terjadi di antara keluarga mereka. Dan di film ini kita bisa melihat yang namanya cinta dan benci itu secara bersamaan. Nah, hari-hari ini kita hidup di mana dalam keseharian kita bisa melihat yang namanya budaya cinta dan benci itu secara bersamaan. Bicara soal cinta atau kasih, tentu ini bukan sesuatu hal yang asing buat kita. Terlebih khusus kita, pengikut-pengikut Tuhan, kita seringkali diingatkan tentang betapa besarnya kasih Bapa atas kehidupan kita. Kita juga diingatkan tentang bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang namanya cinta ini selalu menjadi sebuah topik yang selalu dibicarakan. Film-film yang mungkin kita pernah tonton, banyak yang mengandung unsur-unsur kasih atau cinta. Begitu juga mungkin lagu-lagu yang kita dengarkan, lirik-liriknya begitu banyak juga yang mengandung unsur tentang kasih ataupun cinta. Tapi bukan hanya cinta yang terus dibicarakan. Kita juga hidup di dalam sebuah budaya di mana kita bisa melihat yang namanya kebencian itu terjadi dengan begitu banyak. Hari-hari ini kalau kita melihat apa yang terjadi di Amerika, bagaimana isu rasisme itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Kita bisa melihat budaya kebencian itu menjadi sesuatu yang natural aja. Ya, hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana orang itu dengan mudah make fun terhadap orang lain atau melakukan bullying terhadap orang lain. Ya. Khususnya apalagi kepada public figure, contohnya kepada selebritis dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu, istri saya menunjukkan sebuah Instagram dari salah seorang artis Korea
yang hari-hari ini sangat sering dibicarakan, ya. Dia memainkan sebuah peran yang sangat bagus sekali, dan film drakor ini diputar di salah satu stasiun TV yang ada di Indonesia. Istri saya menunjukkan Instagram dia, dan saya melihat, dan betapa kagetnya saya waktu saya melihat Instagram dia, ternyata begitu banyak orang memberikan komentar-komentar yang negatif. Dan banyak banget ternyata orang Indonesia yang memberikan komen-komen yang negatif. Meskipun bukan cuman komen-komen negatif, saya juga ngeliat ada komen-komen yang positif. Tapi begitu saya melihat komentar-komentar negatif ini, saya jadi kaget gitu ya, dan saya agak sedih juga karena begitu banyak orang Indonesia yang memberikan komentar-komentar negatif, termasuk melakukan bullying terhadap dia. Padahal yang dia lakukan cuma berakting, dia cuma melakukan perannya di film tersebut. Nah, kita bisa melihat namanya budaya kebencian maupun budaya cinta itu dalam kehidupan kita sehari-harinya. Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah, kalau kita tahu bahwa kasih atau cinta itu sesuatu yang sangat penting, kenapa membenci sepertinya menjadi sesuatu yang alami, sesuatu yang natural dalam kehidupan manusia? Nah, hal ini akan kita bahas bersama-sama sepanjang bulan ini. Kita mau belajar bersama-sama tentang mengasihi sesama kita ketimbang menghakimi. Kita mau belajar bagaimana kita mengasihi orang-orang yang mungkin bikin kita kesel, ya. Kita mau belajar mengasihi orang lain ketimbang kita menghakimi mereka. Dan saya berharap setiap minggu kita bisa mengikuti setiap khotbah yang disampaikan, supaya kita boleh semakin bertumbuh dan semakin mengerti, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu mengasihi sesama kita. Nah, ada beberapa topik yang akan kita bahas sepanjang bulan hari ini. Tapi hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang gosip. Ya, kita akan membahas tentang gosip. Apa yang disebut dengan gosip? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gosip itu adalah obrolan tentang orang lain atau cerita negatif tentang seseorang. Pernah nggak sih kita renungkan kenapa manusia ini punya ketertarikan untuk membicarakan orang lain? Pernah nggak sih kita renungkan kenapa kok manusia ini suka bergosip terhadap orang lain? Ya. Saya coba cari dan saya temukan ada beberapa alasan. Yang pertama, kenapa orang tertarik dengan gosip? Yang pertama adalah karena insecurity yang dialami. Ada rasa tidak percaya diri. Kalau kita bisa menunjukkan kesalahan orang lain atau kejelekan orang lain, hal itu akan dapat menutupi rasa insecure kita. Hal itu dapat menutupi rasa ketidakpercaya diri kita. Ya. Yang kedua, gosip itu seringkali membuat kita bonding atau membangun hubungan dengan orang lain. Ya, kita paling gampang nih terkoneksi sama orang lain, mungkin orang yang belum kenal sama kita, pada waktu kita terlibat sebuah pembicaraan seperti ngomongin orang lain. Ya. Misalnya kalau saya nggak kenal sama saudara Fisher atau sama Sam, kemudian kita kumpul bareng dan kemudian kita mulai membicarakan si A, gitu ya. Pada waktu kita mulai membicarakan si A, ternyata meskipun kita nggak saling kenal, tapi ketika kita gosipin orang lain, bonding itu gampang banget terbangun. Betul ya? Bonding itu gampang banget terbangun. Nah, kemudian yang ketiga, alasan kenapa manusia itu tertarik dengan gosip. Karena gosip itu seru. Gosip itu seru. Gosip itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Apalagi kalau kita ini orang yang pertama kali tahu tentang sebuah peristiwa, dan kita mau kasih tahu peristiwa itu kepada orang lain. Benar nggak? Kita bisa panggil sama teman kita bisa bilang, lu udah tahu belum? Udah pernah dengar belum tentang ceritanya si A? Wah, kalau kita jadi orang yang pertama kali tahu, wah, kita semangat banget pengen ceritain ke orang lain. Dan masih banyak alasan lagi kenapa seseorang itu bergosip. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya. Gosip itu menjadi sebuah budaya dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Kita bisa ngelihat sekarang di mana-mana, di stasiun TV begitu banyak acara-acara yang tentang gosip. Ya. Kita bisa temukan begitu banyak YouTube channel yang membicarakan tentang gosip. Kita bisa melihat di sosial media bagaimana orang menggunakan sosial media untuk menyebarkan gosip dan lain sebagainya. Akan tetapi, meskipun
gosip itu menjadi sesuatu yang natural, sesuatu yang alami yang biasa kita lakukan dalam kehidupan dalam kehidupan kita. Kita tahu dalam lubuk hati kita yang paling dalam bahwa ketika kita bergosip itu sesuatu yang salah. Kenapa? Karena pada waktu kita bergosip, kita itu sedang menyakiti orang lain. Ya. Contoh, kalau misalnya nih, kita pernah digosipin sama orang lain, kemudian ketahuan nih, ya, orang yang gosipin kita ketahuan, ya. Bagaimana perasaan kita waktu kita digosipin sama orang lain? Saya percaya pasti kita sakit pada waktu kita tahu ada orang lain menggosipin kita. Ya. Kalau kita pernah semua mengalami hari ini, saya percaya kita akan mengalami rasa sakit. Nah, oleh sebab itu, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita harus belajar menyingkirkan perilaku ini. Kita harus belajar untuk tidak bergosip, tidak menyebarkan atau tidak bercerita negatif tentang orang lain. Ada amin semuanya? Nah, hari ini saya mau mengajak kita belajar dari seorang yang bernama Paulus. Kepada jemaat di Efesus, Paulus pernah menulis berikut dalam Efesus 4 ayat 29. Paulus berkata begini, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia." Perkataan kotor dalam terjemahan Inggris itu menggunakan kata unwholesome. Saya coba cari akar katanya, itu diambil dari bahasa Yunani yang menggunakan kata sapros. Sapros itu artinya worthless, artinya nggak berguna, kotor, buruk. Ya. Nah, Paulus di sini mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, sekaligus kita semua yang mendengarkan pada hari ini, bahwa perkataan-perkataan yang worthless, yang tidak ada gunanya, yang tidak berfaedah, yang buruk, itu seharusnya tidak boleh kita ucapkan. Tapi sebaliknya kita harus menggunakan setiap perkataan-perkataan kita untuk membangun orang lain, untuk memotivasi orang lain, untuk menghibur orang lain, untuk menasihati orang lain, untuk meneguhkan orang lain. Artinya kita harus mempunyai perkataan-perkataan yang baik. Ya. Kita perlu memilih setiap perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Mungkin ada di antara kita yang berkata, wah kayaknya nggak gampang ya. Kayaknya nih bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya? Saya ada 3 langkah yang saya ingin bagikan kepada kita semua hari ini. Ada 3 langkah. Yang pertama, saya mau ngajak kita melihat dalam Matius pasal yang 12 ayat 35 sampai 37. Matius 12 ayat 35 sampai 37. Dikatakan demikian. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Rupanya orang yang perbendaharaannya baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Orang yang hatinya bersih akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang bersih. Tapi sebaliknya, orang yang perbendaharaannya kotor akan mengeluarkan hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang kotor. Ya. Orang yang hatinya bersih, dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang bersih juga. Saya pernah mendengar seseorang berkata begini sama saya, oh si A itu kan kalau ngomong memang kasar, memang ngomongnya pedes, tapi hatinya baik loh. Ya, ngomongnya emang begitu, emang kasar, tapi hatinya baik loh. Nggak mungkin. Karena kalau kita lihat tadi firman Tuhan dikatakan, apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Dari hati. Oleh sebab itu, kalau kita mau menjaga setiap perkataan-perkataan kita, kita harus terlebih dahulu memperbarui hati kita. Kita harus memperbarui hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan dengan taat dan setia. Ya. Sehingga kita ini terus, hati kita ini terus ditransform, di-renew setiap hari. Oleh sebab itu, saya berdoa dan berharap,
Hari ini setelah kita dengarkan firman Tuhan ini, ya, saya mau mengajak kita untuk kita terus memelihara hati kita, renew our heart with the word of God. Kita terus perbarui hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Perbarui hati kita setiap hari dengan firman Tuhan, ya. Baca firman Tuhan, renungkan baik-baik, dan lakukan dengan setia dan taat. Yang kedua, langkah yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga diri kita untuk kita tidak bergosip. Yang kedua, we have to choose our friend wisely. Kita harus memilih dengan siapa kita bergaul. Kalau kita tidak mau terjebak dengan perilaku gosip, kita harus dengan bijak memilih dengan siapa kita bergaul. Amsal 13 ayat 20 berkata demikian, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang bijak, kita bisa jadi bijak. Ya. Setiap hari mungkin dalam kehidupan kita, kita bisa saja dikelilingi dengan begitu banyak orang yang bergosip. Ya. Terkadang mungkin kita bisa tergoda untuk ikutan bergosip. Tapi saya mau ingetin kita semua, meskipun gosip itu menjadi sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan, tapi bukan berarti kita harus ikutan. Ya. Mungkin itu sesuatu yang fun, tapi bukan berarti kita harus ikutan. Ya. Karena saya melihat begitu banyak akibat yang merugikan kehidupan kita pada waktu kita itu bergosip. Kenapa? Karena pada waktu kita bergosip, ya, kita itu sedang mempersiapkan sebuah hubungan yang akan rusak. Saya melihat begitu banyak orang-orang akibat gosip, hubungan mereka, pertemanan mereka, persahabatan mereka jadi rusak. Ya. Karena gosip itu bisa merusak hubungan. Orang-orang bisa tersakiti. Jadi kita harus dengan bijaksana, di sini kita harus dengan bijaksana, dengan wise, kita harus wise dalam memilih setiap pertemanan kita. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Jadi kalau kita mau terlepas atau kita tidak mau terjebak dalam perilaku kebiasaan ini, yaitu bergosip, kita harus belajar memilih dengan siapa kita bergaul dengan bijaksana. Kelilingi hidup kita dengan orang-orang yang rindu atau mau melihat kita terus bertumbuh, ya. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita ingin terlepas atau kita tidak ingin terjebak dengan perilaku gosip, yang ketiga, kita harus belajar untuk filter our words carefully. Kita harus belajar untuk memfilter, memasang filter di setiap perkataan-perkataan yang kita mau ucapkan. Sebelum kita bicara nih, sebelum kita berkata-kata, kita harus pasang filter. Kira-kira nih, kalau saya ngomong ini, apakah itu akan membangun orang lain? Kalau saya ngomong ini, kira-kira apakah itu akan menguatkan orang lain? Kira-kira kalau saya ngomong ini, kira-kira perkataan saya ini akan nyakitin nggak? Akan membuat orang lain sedih nggak? Atau perkataan yang saya ucapkan ini akan membangun kehidupan orang lain? Ya, kita harus bisa memasang filter dalam setiap perkataan kita. Kalau orang dengar perkataan kita nih, kira-kira orang itu akan adem nggak? Ya. Nah, kita harus bisa pasang filter itu. Ya. Sebelum kita berkata-kata, kita coba pikirkan, apakah perkataan yang akan kita ucapkan ini membangun kehidupan orang lain atau tidak. Ya. Saya mau ajak kita semua, instead of spreading gossip, ya, let's spread the gospel. Daripada kita menyebarkan gosip, lebih baik kita menyebarkan Injil. Ya, kita perlu belajar memfilter setiap perkataan kita dengan baik. Jadi 3 langkah ini yang saya ingin kita semua lakukan. Yang pertama, we have to renew our hearts. Kita harus memperbarui hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus dengan wise memilih dengan siapa kita bergaul. Dan yang ketiga, kita perlu memasang filter di setiap perkataan kita. Lalu sebab itu, hari ini saya mau kita sungguh-sungguh renungkan apa yang sudah kita dengarkan. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kuasa dan kemampuan untuk kita bisa menjadi berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia. Ya, saya rindu dan berharap setiap daripada kita tidak terjebak dengan perilaku gosip, dan
Saya mau mengajak kita semua, sebelum saya akhiri pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, saya mau ajak kita semua, coba kita bayangkan komunitas kita pada waktu kita semua ini saling mengasihi, pada waktu kita semua ini saling melayani, pada waktu kita semua ini tidak saling menghakimi, ya, kita saling mensupport satu dengan yang lain, kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan. Coba bayangkan komunitas kita, ya, di sekitar kita pada waktu kita semuanya bersama-sama saling mengasihi. Saya percaya komunitas kita, friendship kita itu akan menjadi berdampak kepada orang lain. Oleh sebab itu, saya berdoa dan berharap apa yang saya sampaikan sore hari ini itu semuanya boleh mengingatkan kita semua untuk kita tidak lagi bergosip atau menceritakan hal-hal yang negatif terhadap orang lain. Saya akan tutup dan mari sama-sama kita akan berdoa. Kemudian setelah ini kita akan sama-sama masuk di sesi sharing bersama yang akan dipimpin oleh youth leader di CBC, dan link yang akan di mana kita akan sharing akan diberikan setelah saya akhiri pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami berdoa Tuhan Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Kami tidak ingin terjebak dengan perilaku gosip, tapi kami mau belajar Tuhan menjadi anak-anak muda yang mengasihi sesama kami dan tidak menghakimi orang lain. Kami mau belajar Tuhan menjadi orang-orang yang boleh senantiasa menggunakan perkataan kami untuk membangun kehidupan orang lain. Roh Kudus sekali lagi mampukan kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa bila mana sebentar kami akan share bersama-sama melalui komunitas kecil kami. Kami berdoa Tuhan kiranya juga hadir di tengah-tengah kami, dan biar setiap diskusi kami ini boleh membangun kehidupan kami dan boleh menguatkan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri pertemuan ibadah ini dan kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sebelumnya kami akan terima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, terimalah anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.